Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidin Nasution di channel Anak Elektro 09. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas apa itu ingress protection ya, atau yang kita sebut dengan IP atau IP. Nah, ingress protection ini adalah rating dari sebuah enclosure atau standar penilaian yang menentukan ketahanan atau proteksi suatu perangkat terhadap berbagai gangguan material dari luar. Nah, biasanya ketika kita membeli produk electronic device itu di spesifikasinya tertuang IP code ini ya, IP code ini. Jadi ingress protection kodenya itu tertuang di dalam spesifikasi alat tersebut. Nah, standar ini diatur oleh IEC atau yang kita sebut dengan International Electrotechnical Commission dalam standar IEC 60529. Jadi standarnya itu tertuang dalam standar IEC 60529 yang membahas mengenai standarisasi kode ingress protection ini. Nah, penulisan kode ingress protection ini biasanya diawali dengan huruf IP atau IP ya, yaitu menandakan atau kepanjangannya adalah ingress protection. Kemudian diikuti 2 digit di belakangnya ya. Digit yang pertama ini dia menyatakan bahwa level dari proteksi rating benda padat ya. Sedangkan untuk digit yang kedua itu dia menandakan level proteksi rating terhadap benda cair. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, misalkan sebuah electronic device itu tertulis IP code-nya ya, IP65 misalkan. Berarti IP-nya ini adalah ingress protection, diawali dengan IP. Kemudian 2 digit di belakangnya adalah digit pertama itu menandakan level proteksi ratingnya terhadap benda padat. Nah, bisa kita lihat. Jadi untuk digit pertama ini, digit pertama menunjukkan tingkat proteksi produk terhadap benda padat. Nah, ini levelnya ada dari 0 sampai 6. Untuk digit pertama itu levelnya adalah dari 0 sampai 6. Semakin tinggi nilainya, artinya dia semakin baik proteksinya terhadap benda padat dari luar. Nah, misalkan di sini IP65, berarti untuk proteksi terhadap benda padat diwakili dengan angka atau level 6 ya. Kita lihat di sini bahwa kode 6 atau level 6 itu menyatakan debu tidak dapat masuk sama sekali. Kemudian kode yang kedua, digit yang kedua itu mewakili level dari proteksi rating terhadap benda cair. Nah, untuk digit yang kedua ini dia terdiri dari 9 level ya, yang diawali dengan level 0, 1, seterusnya sampai 8. Semakin tinggi nilainya atau angkanya, dia akan semakin baik proteksinya terhadap benda cair. Nah, misalkan di sini IP65, artinya digit yang kedua itu menunjukkan angka 5 ya. Kita lihat di sini kode 5, angka 5 itu menunjukkan bahwa device elektronik ini terlindung dari semprotan air tekanan rendah yang datang dari segala arah. Nah, artinya ketika ada sebuah electronic device dengan spesifikasi tertuang IP65, artinya dia memiliki proteksi pertama terhadap solid benda padat ya, itu debu tidak dapat masuk sama sekali. Kemudian proteksi untuk cairan, dia terlindung dari semprotan air tekanan rendah yang datang dari segala arah. Begitu. Nah, kemudian ada juga sebuah electronic device yang terdapat kode IPX7 misalkan, atau IPX sekian. Nah, ini menandakan bahwa electronic device tersebut belum diuji terhadap ketahanan solidnya ya, atau benda padatnya belum diuji. Makanya dia diwakili oleh simbol X atau ya belum diuji artinya gitu. Sedangkan digit kedua
proteksi terhadap benda cair, dia sudah melewati uji ketahanan dengan level 7, artinya dia terlindung dari semprotan rendaman air dengan kedalaman terlindung dari semprotan rendaman air di 15 cm sampai 1 meter ya. Nah, kode itu bisa kita terjemahkan dari standarnya yang telah diatur oleh IEC tadi ya. Jadi di digit pertama itu memiliki 7 level dan digit kedua itu memiliki 9 level. Nah, ini tertuang dalam standarisasi yang diakui oleh dunia yang diatur oleh IEC tadi, International Electrotechnical Commission. Nah, misalkan ini contohnya adalah IPX7 ya. Artinya dia sudah diuji secara proteksinya terhadap benda cair, tetapi belum diuji secara proteksi terhadap benda padat. Nah, ingress protection ini biasanya tercantum di mana? Nah, itu biasanya ada di handphone kita. Beberapa handphone yang sudah kelas atas itu biasanya mencantumkan spesifikasi nilai proteksinya ya. Kemudian di motor listrik ini harus selalu ada ini ya, karena biasanya juga nanti penempatan motor listrik itu di dalam industri itu di luar ruangan gitu. Jadi harus memiliki ingress protection yang baik. Nah, kemudian ada juga ingress protection yang tercantum dalam lampu ya, makanya ada namanya lampu biasanya kita beli itu lampu waterproof, artinya dia aman dari cairan benda luar yang masuk ke lampu tersebut sehingga tidak terjadi short circuit atau korsleting listrik. Kemudian juga ada di beberapa atau kebanyakan sensor pada industri ya, karena nanti biasanya sensor-sensor ini akan ditempatkan di luar ruangan ya, jadi harus kuat terhadap gangguan material baik itu benda padat maupun benda cair. Dan masih banyak beberapa device yang tercantum ingress protection ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai ingress protection. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.